Ini dengan Mbak Anggun. Ya. Lalu Mbak Vina. Naura. Mbak Naura. Mungkin karena Ibu, kita mulai dengan salat terlebih dahulu ya, kita kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada pepatah mengatakan nih, tak kenal maka tak sayang, maka kita perlu kenalan terlebih dahulu. Kenalkan nama kakak atau mbak atau ibu itu Nida Nurmiwati, biasa dipanggil Mila. Teman-teman boleh memanggil saya ibu, kakak atau mbak, boleh, silakan senyamannya teman-teman. Mungkin dari Mbak Anggun, lalu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama aku Anggun, jadi panggil aja Anggun gitu. Nama terus apa lagi? Mahasiswa ya? Iya. Dari mana? Saya mahasiswa angkatan 2024 jurusan ilmu perpustakaan. Ilmu perpustakaan Iya. di UM. Iya, UM. Mungkin selanjutnya Mbak Vina. Saya Sarfina Salsabila, biasa dipanggil Vina. Saya angkatan 2024 dari Ilmu Perpustakaan juga. Berarti satu jurusan nanti. Iya. Ya, lalu Saling kenal lah. saling kenal. Oke, Mbak Naura. Ya, nama aku Naura Lutfia, paling aja Naura. Mahasiswa S1 semester 1 DKP di UN. Oke, di UMDKP. Berarti kalian angkatan 24 ya semuanya. Iya. Masih semester 1 ya. Iya. Oke. Sekitarnya. Oke, karena kita belum tahu saling mengenal banget ya dengan ibu juga, terus mungkin dengan Mbak Naura yang beda jurusan juga kan, jadi belum tahu mengenal banget. Kita menguji kecerdasan fokus teman-teman dan apa ya, untuk supaya lebih dekat satu sama lain dengan speaking. Oh. Iya, Boleh. tapi speaking ini Ibu akan menguji kefokusan dari teman-teman. Kita namanya itu adalah bos berkata, pegang anggota tubuh nantinya. Bos berkata, pegang hidung, kalian pegang hidung gitu. Oke. Bisa dipahami? Bisa. Kita latihan dulu coba ya. Bos berkata, pegang mata. Bos berkata, pegang hidung, pegang mulut. Ya benar Vina, karena yang benar adalah bos berkata, harus ada bos berkatanya. Oh. Oh. Fokus mendengarkan perintah saya, oke? Bos berkata, pegang alis. Bos berkata, pegang hidung. Bos berkata, pegang mulut. Pegang hidung. Pegang hidung, oke. Oke, bos berkata, pegang telinga. Pegang hidung. Oke. Ya sudah fokus semua ya berarti. Oke. Baik, karena mungkin dari teman-teman di sini sudah tahu kan kita akan melakukan tes siapa, sesi konseling. Sudah pernah mengetahui tentang konseling enggak? Sudah pernah. Apa sudah pernah melakukan sesi konseling atau hanya mengetahui saja? Sudah pernah. Sudah pernah sih. Sudah pernah juga. Kalau Nora, Konseling apa di secara profesional sama konselor iya, kalau itu enggak belum pernah ya. Dengan guru BK sebelumnya. Oh, belum enggak pernah di Guru sekolah. BK pernah ya di sekolah. Dan Vina dan Anggun sudah. Sudah dan sama di grup Guru BK. Pas di sekolah ya berarti. Iya. Berarti mungkin sudah mengetahui bagaimana alur-alurnya konseling itu seperti apa sampai selesai. Jadi mungkin
Kakak akan menjelaskan lagi mengenai konseling ya. Oke, konseling itu yang dimana nanti proses bantuan kakak sebagai konselor dan teman-teman ini sebagai konseling menciptakan masalah teman-teman. Di sini kakak akan membantu teman-teman menemukan sebuah solusi atau penyelesaian untuk menyelesaikan masalah dari teman-teman. Begitu, dan kakak berharap teman-teman bertiga di sini terbuka menceritakan masalahnya, saling aktif menyampaikan pendapat ataupun saran ataupun masukan ataupun pertanyaan, dan juga dimohon kepada teman-teman karena ini kan kelompok ya, kita akan saling menceritakan masalah kita sendiri masing-masing. Jadi dimohon untuk teman-teman tidak membocorkan ataupun menceritakan apa saja yang ada di forum ini, di kelompok ini keluar gitu, ke teman-teman yang di luar dari sesi konseling ini. Mungkin dari penjelasan saya, apakah teman-teman bisa memahami dan bersedia berkomitmen menjaga kerahasiaan selama sesi konseling ini? Bersedia ya semuanya? Oke, selama sesi konseling ini nantinya selama 40 menit dari waktu tersebut, apakah bisa disetujui? Bisa. Oke, karena kita sudah menyepakati waktu, mungkin langsung saja ya kita ke sesi konseling. Oke, mungkin bisa duduk dengan nyaman, nyender aja juga nggak apa-apa, kakinya mungkin boleh agak maju ataupun seperti apa, boleh terserah nyamannya kalian. Oke, mungkin kakak akan menanyakan permasalahan satu-satu dari teman-teman di sini. Mungkin siapa dulu yang ingin menceritakan masalahnya dari Aku boleh? Oke, dari aku dulu boleh, silakan. Oke, jadi Kak, gimana ya? Aku tuh kayak merasa aku lebih perfeksionis gitu di setiap kelompok gitu. Misal ada kerja kelompok gitu, jadi kayak aku merasa aku jadi punggung kelompok gitu, karena aku yang terlalu perfeksionis gitu. Nah, terus hal itu juga itu mengganggu aku banget gitu. Jadi semisal ada teman yang udah ngirim tugasnya, bagian tugasnya, tapi aku merasa itu tuh kurang gitu. Jadi itu ngeganggu diri aku sendiri, ngeganggu pikiran aku gitu, dan greget gitu, pengen nyelesain ini tuh harus sesuai gitu loh, kok ini kayak gini gitu. Oke, berarti anggun ini di kelompok, di tugas-tugas perkuliahan ya. Iya. Terus teman-teman itu adalah beberapa tugas kelompok itu teman-teman itu yang kurang bisa memenuhi ekspektasi Mbak Anggun. Iya. Karena merasa perfeksionis. Iya. Oke, lalu kalau untuk tugas itu Mbak Anggun ini membagi dengan teman-teman atau bagaimana? Tetap membagi? Iya, tetap membagi, tapi semisal udah ada bagiannya terus mereka sesuai, aku yang membagi. Oke. Terus kalau dari Mbak Vina ataupun Mbak Naura ada nggak mau ditanyakan tentang permasalahan Mbak Anggun? Jadi Mbak Naura nih. Itu kamu ngerasa perfeksionis setiap kali tugas sama kelompokmu atau gimana, atau mungkin kayak situasi tertentu gitu? Sebenarnya ke semuanya sih, tapi lebih fokusnya ini karena ini yang sering terjadi tugas kelompok, jadi lebih ke tugas kelompok. Berarti cuma di tugas kelompok aja sama teman-teman yang lain? Iya. Jadi untuk tugas individu aman saja ya? Tugas individu aman aja, karena kan ya aku sendiri yang Oke.
Lalu kalau untuk tugas kelompok itu tadi, kalau Mbak Vina, Mbak Anggun, maaf, Mbak Anggun ini mengerjakannya itu tetap mengingatkan ke teman-teman untuk ayo segera gitu. Jarang-jarang sih kok, kayak aku pengen kesadaran mereka sendiri aja. Oh begitu, oke. Ini dari Mbak Vina ada yang mau ditanyakan ke Mbak Anggun. Waktu kamu kayak tugas yang kamu kerjakan punya teman kamu itu, kamu sudah bilang sama teman kelompok kamu atau belum? Enggak, karena aku males bilang kayak ini beasiswa ini, jadi udah kerjain sendiri gitu. Tanpa persetujuan kamu? Iya. Oke, karena mungkin dari permasalahan Mbak Anggun tadi, mengenai Mbak Anggun merasa Mbak Anggun perfeksionis ya dalam tugas kelompok pertama, dan juga mungkin dari teman-teman sendiri, teman-teman kelompoknya itu kurang dalam mengerjakan, sehingga kadang Mbak Anggun mengerjakan tugas dari teman-temannya. Iya. Oke, lalu mungkin lanjut saja ya ke Mbak Vina ya. Mungkin bisa menceritakan masalahnya Mbak Vina. Saya tuh capek banget sama anak-anak yang di kelas, apalagi juga tugas kelompok juga capek sama teman-temannya itu. Soalnya kalau tugas kelompok itu mesti saya duluan yang membuka, itu pun belum tentu mereka jawab. Kalau nggak saya ancam dulu, mungkin nggak akan dijawab juga gitu. Terus kalau untuk di kelas itu saya memberikan info yang sudah jelas, sudah pasti jelas gitu, masih aja ditanya lagi gitu. Jadi saya bingung harus nanggepin mereka tuh kayak gimana lagi. Saya akhir-akhir ini jadi sering emosi dan sering marah-marah. Oke, perasaan marah atau emosi itu sudah berapa lama? Hampir sebulanan. Itu Mbak Vina keluarkan unek-unek itu, marah-marah itu kepada teman-teman secara langsung? Enggak, saya pendem, tapi marah-marah itu dalam omelan saya sendiri di kamar saya sendiri. Ketika Mbak Vina mengerjakannya sendiri gitu, Iya. dengan tugas sendiri. Lalu selain itu, apakah Mbak Vina juga tetap mengingatkan teman-teman untuk mengerjakan? Selalu, bahkan sampai di detik terakhir pun saya deadline kan hari ini, saya tetap ngobrol-ngobrol, ini mana tugas kamu, kumpulin sekarang gitu. Oke. Tapi tetap telat ngirim. Ini dari Mbak Anggun ataupun Mbak Naura ada yang ditanyakan? Kan tadi kamu udah makanya jadi emosi gitu ya, perasaan emosi. Nah, perasaan emosi itu berdampak ke hal lain kan, selain mungkin jadi ngancem yang anggota kelompok gitu, ada dampak hal lain. Dampaknya gimana dulu untuk ke teman-teman atau ke dia sendiri? Ke teman-teman dan ke diri sendiri juga. Kalau dampak ke diri sendiri sih, aku sekarang lagi stres dan pusing-pusing terus ya. Kalau untuk dampak ke teman sih kayak nggak ada, mereka malah ngumpulin tapi nggak serius gitu. Oke, karena Mbak Vina merasa tadi kan mengatakan dampaknya itu ke diri sendiri, Mbak Vina merasa stres dan bingung mau mengerjakan gitu. Lalu yang perilaku Mbak Vina tunjukkan itu seperti apa? Waktu ketemu mereka, Waktu mengerjakan tugas-tugas sudah kesel sama teman-teman semua, teman-teman kelompok, sudah stres mau mengerjakan dan stres menunggu teman-teman mengumpulkan ke Mbak Vina. Yang Mbak Vina lakukan tuh apa? ini mereka deadline apa sebelum? Ya keduanya. Kalau sebelum, aku milih untuk nenangin diri dulu baru ngerjain lagi. Terus ngingetin lagi teman-teman.
Kalau udah mepet deadline, aku terpaksa ngerjain semua dan mungkin aku akan laporin ke dosen untuk tidak ngasih nilai ke orang lain. Oke, itu yang akan Mbak Vina lakukan. Iya. Oke, dari Mbak Naura ada yang tanya. Berarti kamu sejak mulai dari lulus sekolah itu kamu selalu mengingatkan mereka yang pertama. Iya. Dari awal tugas. Kamu baru tugas ke mereka, atau misalnya kamu ngajak mereka buat diskusi atau bagaimana? Awalnya aku kan membuat grup nih. Aku bilang teman-teman ayo ini mau kayak gimana gitu. Mereka tuh semua pada nggak jawab. Terus aku akhirnya tindakanku membagi semua tugas. Dan mereka ya setuju, nggak ada yang komen. Oh, berarti itu masalahnya ke teman-temanmu sih, bukan ke cara kamu ininya. Ya. Benar. Oke, mungkin dari permasalahannya Mbak Vina tadi ya, Mbak Vina merasa teman-teman ini kurang untuk berpartisipasi di dalam kelompok, sehingga Mbak Vina tuh sering mengingatkan teman-teman di grup juga, terus sering juga mengingatkan teman-teman untuk mengerjakan tugas-tugasnya segera dikumpulkan karena sudah mau selesai, deadline-nya sudah mau mepet gitu. Mungkin dari Mbak Vina juga stres muncul rasa stres sendiri untuk mengerjakan ketika teman-teman ini nggak segera mengerjakan ataupun segera memberikan tugas-tugasnya. Oke, dari Mbak Naura, kita lanjut ya ke Mbak Naura. Permasalahan Mbak Naura yang ingin Mbak Naura sampaikan di dalam sesi konseling ini, mungkin bisa ceritakan. Kalau saya sih mungkin bukan dari teman-temannya, tapi lebih ke saya sendiri. Karena untuk prodi saya sendiri itu kan banyak tugas ya, dan itu almost semuanya tugasnya itu project. Nah, projectnya itu yang namanya project untuk praktek itu kan bisa diselesaikan dalam satu hari atau satu malam gitu kan, kayak teori. Nah, jadi yang butuh waktu berhari-hari, kebanyakan tugas projectnya itu deadline-nya itu emang mepet-mepet sama tugas yang lainnya. Nah, itu yang buat saya kayak misalnya bingung kadang kayak harus selesai yang mana dulu. Kalau misalnya selesai dulu, yang lainnya bakal kurang nih, hasilnya kurang maksimal gitu. Jadi kadang kayak bingung kayak prioritasnya mana ya gitu. Kadang takut juga ini keputusannya benar atau enggak ya. Jadi lebih ke gimana sih manajemen waktunya yang bagus atau gimana sih biar aku bisa buat keputusan yang efisien dan efektif. Oke, dari permasalahan Mbak Naura tadi yang sudah diceritakan, Mbak Naura mengatakan tugasnya saat ini kan banyak proyek individu di prodinya Mbak Naura. Mungkin kalau untuk kelompok tidak ada masalah sama sekali, dengan teman-teman tidak ada masalah. Jadi mungkin lebih ke bagaimana Mbak Naura bisa manajemen tugas-tugas dan waktu Mbak Naura untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut gitu. Dari Mbak Naura ini perasaan yang muncul ketika bingung untuk mengerjakan tugas-tugas yang mana dulu itu seperti apa? Gimana sih? Perasaan yang muncul, perasaan stres ataupun perasaan dan lainnya seperti itu contohnya yang muncul ketika Mbak Naura tuh bingung mengerjakan tugas-tugas yang mana dulu. Stres sih iya gitu, kayak kepikiran apa gitu. Cuman ya terakhirnya emang mindsetnya sih kalau saya sendiri kayak ya udahlah kerjain aja dulu yang bisa, atau yang deadline-nya lebih dekat gitu aja deh yang dikerjain.
kadang kayak teman-temannya kayak agak sedikit nyesel karena harus merubah yang satu. Berarti kalau dari Mbak Nora perasaan yang itu ya stres, masalah seperti ini juga, tapi mungkin sudah dilakukan dengan mengerjakan aja sebisanya dulu, tapi mungkin beberapa kali muncul perasaan menyesal tidak mengerjakan tugas yang lainnya gitu. Bukan tidak mengerjakan, maksudnya dikerjakan yang lain tapi tidak semaksimal yang kita ekspektasikan. Oke, tidak bisa semaksimal seperti yang kita inginkan. Iya benar. Oke, mungkin dari Mbak Anggun atau Mbak Vina ada yang bertanyakan dari masalahnya Mbak Nora? Mungkin lebih ke menurut aku boleh berbicara. Boleh, boleh, apa? Kamu mungkin belum bisa untuk mengatur skala prioritas tugas berdasarkan potensi tugas itu, potensi nilai yang paling besar gitu. Jadi tugas itu punya potensi, setiap tugas kan punya potensi paling gedenya gitu. Nah, jadi kamu mungkin belum bisa menentuin skala prioritas itu, jadi kamu kebingungan buat ngerjain tugas mana dulu yang ini, ngerjain tugas yang mana dulu. Itu potensi nilai atau Iya, potensi nilainya. Oke, mungkin dari Mbak Anggun itu memberikan saran ya, mengenai bahwasanya Mbak Nora mungkin belum membuat ataupun belum merencanakan membuat skala prioritas. Jadi skala prioritas untuk memanajemen tugas-tugas Mbak Nora. Mungkin dari Mbak Vina ada pertanyaan ataupun masih Yang kamu prioritaskan itu biasanya dosennya yang memberi nilai susah, maksudnya susah memberi nilai apa? kalau untuk dosen sih enggak, tapi kalau yang aku lakukan saat ini itu prioritasin yang apa ya, yang menurut aku ini susah dan butuh waktu lama, dan juga itu satu. Tapi kalau misalnya ada yang beda dengan itu biasanya itu aku lakukan. Kita yang lain itu karena semuanya kayak aku anggap sebagai suatu yang penting, hampir semuanya yang penting. Oke, mungkin dari sini kita cukupkan terlebih dahulu. Kita lanjut ke pemilihan permasalahan dari ketiga teman-teman ini. Oke, karena Mbak Nora tadi sudah menyampaikan permasalahannya bagaimana belum bisa memanajemen tugas-tugas yang Mbak Vina miliki, tugas-tugas proyek individu. Mbak Nora, mohon maaf. Mbak Nora memiliki gitu. Terus juga Mbak Nora kebingungan untuk mengerjakan tugas yang mana dulu, juga mengambil keputusan apakah tugas ini dikerjakan terlebih dahulu atau tugas ini, karena semua sama-sama penting. Oke, dari ketiga permasalahan teman-teman tadi yang sudah disampaikan, dari permasalahannya Mbak Anggun, Mbak Vina, Mbak Nora, mungkin kita akan membahas salah satu permasalahan saja di kelas ini. Mungkin dari ketiga teman-teman ini, apakah ada yang bersedia untuk diceritakan permasalahannya, diselesaikan permasalahannya dari kelas ini? Siapa? Jadi kayaknya saya Mbak Nora ya? Dari teman-teman yang lain apa? Saya sedikit juga sih. Iya, sedikit ya. Oke. Dari Mbak Nauranya enggak apa? Sedia? Mungkin kita mulai ya. Mbak Naura bisa dirilis saja, Mbak Vina juga, Mbak Amin juga. Oke, Mbak Naura mungkin bisa dijelaskan di tindak lanjutnya aja. Lebih lanjut bagaimana Mbak
Naura itu mengalami masalah ini? Apakah semua mata kuliah itu ataukah hanya beberapa mata kuliah yang tugasnya itu proyek individu saja yang Mbak Naura bingung untuk manajemen? Lebih ke project dan prakteknya itu sih. Contohnya misalnya dari mana fotografi, terus ada gambar konseptual, nah itu kan itu praktik. Nah, dan yang praktek inilah yang butuh waktu lama yang jadi prioritas dibandingkan dengan matkul teori. Ya, mungkin kalau untuk pelajaran mata kuliah praktik itu lebih diutamakan daripada mata kuliah yang teori. Oke, lalu Mbak Naura ini apa yang sudah Mbak Naura lakukan untuk bisa mengerjakan tugas-tugas itu sesuai dengan waktunya, mungkin untuk tidak mencapai deadline, untuk tidak sampai mepet deadline. Dia sampai mepet deadline. Nah, apa yang sudah Mbak Naura lakukan? Kalau saya lakukan sih, kalau sebelumnya dari pelajaran sebelumnya tuh kan sering dekat-dekat deadline harus begadang tuh sering ngerjain tugas. Jadi sebisa mungkin sekarang ini setelah dikasih tugas itu langsung ngerjain walaupun dikit, pokoknya harus ada progres gitu. Itu yang aku lakukan, walaupun ya akhirnya juga harus mepet deadline kerjanya, karena itu terpaksa menjadi salah satunya. Oke, untuk yang tadi sudah Mbak Naura ceritakan ya mengenai sulitnya manajemen waktu di saat seperti ini, yang dimana banyak tugas individu, itu sudah dari kapan? Dari sejak masuk kuliah ini sih. Oh, sudah dari sejak masuk kuliah? Iya, karena kan emang dari mata kuliahnya ya, itu sih. Oke, dari Mbak Anggun ataupun Mbak Vina, ada yang mau ditanyakan atau masukan tanggapan ke masalah Mbak Naura lagi? Berarti lama juga ya mengalami struggle itu kayak. Memang, karena justru awalnya tuh kayak saya tuh kaget gitu, kayak wah ini daerahnya mepet terus tugasnya banyak. Justru waktu awal masuk kuliah itu struggle lagi buat Tapi sejauh ini ada nggak solusi yang kamu lakuin terus mungkin efektif? kalau yang saya lakuin sih ini sih buat kalender HP ya, itu yang buat tulis lah ceritanya, kayak misalnya saya buat kayak ini bagian apa nih, walaupun ya terakhirnya ada yang nggak terkerjakan. Cuman itu yang saya lakuin, walaupun kalau menurut saya sendiri mungkin kasih efek dikit tapi tidak terlalu membahas, karena ya memang dari mata kuliahnya emang sudah susah. Oke, dari Mbak Anggun apakah sudah mau ditanyakan lagi? Sudah? Oke, terus tadi kan Mbak Naura mengatakan ada yang sudah melakukan membuat jadwal atau untuk tulis itu tadi. Tapi ada beberapa mata kuliah yang Mbak Anggun sempat tidak mengerjakan soal atau tugasnya. Begitu. Mbak Naura, maaf ya. Itu ada yang sempat tidak dikerjakan tugasnya. Tidak dikerjakan, Tadi saya disampaikan tadi seperti itu. kalau tidak dikerjakan itu alhamdulillahnya tidak sudah dikerjakan, tapi yaitu hasilnya mungkin nggak maksimal, nggak sesuai ekspektasi. Berarti hasilnya tidak maksimal seperti ekspektasi Mbak Naura sendiri. Mungkin pernah yang paling parah itu telat 1 hari kuliah.
berarti sampai yang paling parah mungkin hanya telat ya. Ya. Oke, mungkin dari Mbak Vina ada pertanyaan. Dari awal perkuliahan sampai sekarang ini ada nggak perubahan gitu di dalam pengerjaan tugas ini? Perubahannya gimana? Ya bisa kalau dari awal perkuliahan itu kamu tuh kayak nggak bisa manage itu. Sekarang ada tahapan manage yang dikit gitu ya, ada nggak? Kalau dari diri sendiri ya mungkin ada ya, karena dulu kan karena emang kaget gitu dan belum terbiasa sama tugasnya. Tapi sekarang lebih banyak sedikit waktu luang karena emang udah terbiasa. Kayak misalnya udah ini udah sedikit bisa. Dan progres dari ini sih lebih ke skill. Kalau waktu harus tetap mepet-mepet. Dan hati gitu Berarti sebenarnya. sudah memahami bahwasanya ya tugas yang banyak, berarti sudah harus membuat perencanaan bagaimana caranya supaya ini dikerjakan tetap. Ya, mungkin bagaimana kita membuat skala tadi, mungkin dari yang tadi disarankan oleh Mbak Vina, Mbak Anggun, yang dimana tadi itu ada skala prioritas. Nah, mungkin itu bisa jadi salah satu rencana yang bisa dilakukan oleh Mbak Naura. Itu salah satu rencana saja sih. Bisa karena mungkin itu sih saya struggle-nya, maksudnya karena menurut saya semuanya penting jadi kayak susah. Karena seharusnya emang itu harus dipertimbangkan jadi dulu mana yang penting sekarang prioritasnya. Berarti Mbak Naura sudah memahami bahwasannya ya memikirkan mata kuliah apa saja, tugas apa saja yang penting, dan juga menandai tanggal-tanggal pengumpulan juga mungkin ya, jadi bisa yang mana dulu yang bisa dikerjakan dan mana juga yang lebih penting gitu. Ya, di sini kakak punya 3 lembar kartu kertas. Di sini kakak berharap teman-teman menuliskan 3 planning card dari permasalahan teman-teman masing-masing gitu. Bagian oke, sudah bawa pulpen masing-masing, ada nggak Pak? Sudah. Oke. Di situ teman-teman ya. Oke, dari planning card itu kalian menuliskan nomor 1 itu planning rencana yang akan kalian lakukan pertama kali untuk tugas, untuk masalah-masalah kalian. Ini lebih ke solusi berarti. Ya, semacam itu yang akan kalian lakukan dari permasalahan kalian. Kedua, perencanaan nomor 2 hingga nomor 3. Masih fokus mengisi. Lalu sudah 3. Oh belum. Lagi bikin.
Oke, 3 saja. Oke, lalu sudah. Tinggal bikin saja. berpikir keras. Tidak satu lagi, oke. Jadi sepertinya banyak-banyak semua ya teman-teman. Gak banyak banget sih. Tulisan aja yang gede. Oke, sudah Mbak Vina. Oke, semua sudah mengisi 3 planning yang ingin dibicarakan, yang ingin dilakukan. Oke, mungkin kakak mau bertanya ke Mbak Vina terlebih dahulu. Rencana yang nomor 1, 2, 3 ini itu apa? Bisa disampaikan. Saya rencananya itu untuk lebih sabar untuk menghadapi kelompok-kelompok di mata kuliah yang 7 itu. Banyak ya. Terus tidak menahan beban amarah yang saya alami terhadap kelompok ini, dan lebih baik mengutarakan ke teman kelompok walaupun sedikit. Ya. Nah, itu. Dan yang terakhir, lebih terbuka kepada teman tentang kelompok, misalnya tentang tugas kelompoknya itu, agar mereka tuh mengerti apa yang harus kita lakukan, tidak membuat saya terbebani gitu. Berarti Mbak Vina sudah membuat planning Kak. Sudah membuat planning 3 ya. Ya. Oke, Mbak Naura bisa disampaikan 3 planningnya. 3 planningnya. Oke. 1, rencana saya itu 1 buat jadi bagus kalau bebas. Kalau untuk saya sebetulnya memilih yang mana yang paling penting, jadi mungkin misalnya buat pilihan tugas mana yang utama. Itu 1. Kedua, buat kurangi procrastinate alias tunda-tunda, karena ya itu kayaknya sedikit mit-mitan. Kalau nomor 3, kegiatan di luar atau kegiatan restoran itu yang penting dan benar-benar masa depan aja, yang relevan aja, dan hindari yang nggak penting karena memang buat efisiensi waktu itu bukan salah. Oke, berarti Mbak Naura sudah membuat 3 rencana. Oke, dari Mbak Anggun, ayo sampaikan 3. Dan sendiri itu untuk mengatasi masalah saya sedikit bersikap bodo amat. Menjelaskan instruksi tugas ke teman-teman, menjelaskan kembali. Yang ketiga, mencoba memahami teman-teman. Coba memahami teman-teman. Wah, Oke, dari 3 planning yang sudah teman-teman buat tadi, itu teman-teman bawa pulang. Jadi nanti ibu akan ngasih kalian tuh tabel. Nah, nanti tabelnya itu yang pertama tadi dari planning yang nomor 1, 2, 3 tadi, kalian tulis di sini di planningnya, di bagian planning ini. Lalu apakah sudah dilakukan dia atau tidak, itu diberikan cetak saja. Lalu dibuat skalanya, skala keberhasilan perencanaan yang 1, 2, 3 itu tadi. Di nomor 1 terlebih dahulu, apabila sudah dilakukan, skalanya berapa? Apabila belum ada 10 skala 10, 1 sampai 10 saja ya skalanya. 2 sampai 10, kalian harus melakukan planning nomor 1 itu lagi sampai skalanya nomor 10. Baru boleh lanjut ke planning yang kedua. Oke, bisa
dipahami? Bagaimana Bun? Bisa. Oke, dan Tina? Bisa. Apa? Berarti kalau misalnya rencana ke 1 skalanya belum sampai 10, bisa rencana yang kedua. Kalau bisa boleh sih dilanjutkan saja, tidak sampai 10, cuma harus lebih dari 5. Oh iya, minimal 5. Dan itu harus ada peningkatan. Jadi misalnya nih, kamu sudah melakukan yang nomor 1, itu skalanya hanya 6. Kamu tanpa sadar kamu melakukan yang planning yang ke-3 atau ke-2, itu juga boleh ditulis dengan skala berapa. Cuma bagi catatan, kamu harus meningkatkan skala-skalamu yang belum sampai 10. Ini ditulis ini apa tulis semua kata? Planning intinya aja. Tadi planning nomor 1 apa, planning nomor 2 apa. Kalau dibuat misalnya 3 kali, itu dibuat nomor 1 ini, nomor 2 ini. Boleh. Boleh. Pokoknya dikasih tintan itu tandanya gitu ya. Catatan pokoknya bisa menandai kalau nomor 1, nomor 1, Iya. nomor 2, nomor 3. Gitu. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, ini lembarnya dikasih sekarang. Boleh. Ya, bentar ya. Oke, ini satu ya. Oke, dari tabel yang sudah kasih tadi, mungkin dari tugas-tugas ini kan penugasan ya istilahnya, tugas kerja kalian. Ada pertanyaan dari teman-teman dari Anggun? Oke, untuk pengumpulan selesainya tugas ini itu di pertemuan selanjutnya yang kita bahas di grup saja, di WA saja. Ya, anak-anak masing-masing. Oke. Boleh. Ya, bagaimana perasaannya teman-teman? Ya lumayan lah. Lumayan bagus sih karena udah bisa menyampaikan ke orang yang tepat gitu. Oke. Kekurangan sensasi. Kalau Naura tadi gimana? Ya lebih benar sih sama kayak mereka, lebih relax karena udah tercurahkan. Selama ini dipendam. Mau cerita sama siapa? Siapa pun tuh kayak nggak Mau interaksi. cerita bukan, mau cerita ke teman sekelas yang mereka ngerasain hal sama juga. Udah. Oke. Aku takutnya aku dipandang kamu nggak bisa ngadepin itu, aku takutnya gitu. Aku takutnya dijudge aja. Iya, judge gitu. Oke, berarti teman-teman bagi refleksinya sudah lebih nyaman, lebih merasa lebih terbuka, lebih relax juga. Iya. Oke, sudah bisa mencurahkan ceritanya, masalahnya. Oke, mungkin di sini Kak akan memberikan kesimpulan ya dari permasalahan dari konten kita hari ini. Yang dimana tadi kita menyelesaikan permasalahannya Mbak Naura yang belum bisa manajemen tugas-tugasnya, manajemen tugas-tugas mana yang lebih penting, lebih utama dan sebagainya. Lalu juga sudah kita analisis juga teman-teman yang lain, Mbak Vina ataupun Mbak Anggun, permasalahan yang dialami juga dari permasalahan dengan kelompok, dengan perkuliahan tadi ya. Nah, jadi terus teman-teman sudah mengetahui 3 rencana planning yang akan teman-teman lakukan setelah sesi konseling ini. Gitu. Dari kesimpulan yang sudah saya sampaikan, bagaimana Pak, ada pertanyaan, ada tambahan lagi? Gak ada. Sudah. Oke, mungkin Kakak mengucapkan terima kasih ya sebanyak-banyaknya pada
teman-teman semuanya pada Laura, Vina, Anggun yang sudah berpartisipasi secara aktif. Tadi aktif banget saling memberikan masukan, saran ataupun pertanyaan. Jadi apa ya, dinamika dalam kelompok ini lebih hidup mungkin kakak cukupkan sesi konseling hari ini. Untuk sesi konseling selanjutnya dan sebagai evaluasi tugas dari teman-teman yang tadi kita bicarakan di luar sesi konseling ini gitu. Oke, kakak tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya Pak. Gimana ya? Hati ya. Itu ya sih.